Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rasi Video Production. Taman Sriwedari adalah sebuah kompleks taman yang terletak di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sejak era Pakubuwana ke-10, Taman Sriwedari menjadi tempat diselenggarakannya tradisi hiburan malam selikuran. Terdapat bangunan Stadion Sriwedari yang juga pernah menjadi lokasi penyelenggaraan PON pertama pada tahun 1948. Saat ini, kepemilikan Taman Sriwedari menjadi sengketa antara pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris keluarga KRMH Wiryodiningrat. Gedung Wayang Orang GWO Sriwedari. GWO Sriwedari adalah sebuah gedung pertunjukan wayang orang yang ada di Taman Sriwedari. Tempat ini menyajikan seni pertunjukan daerah wayang orang yang menyajikan cerita wayang berdasarkan pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Pada kesempatan tertentu juga digelar cerita-cerita wayang orang gabungan antara wayang orang Sriwedari dengan wayang orang RRI Surakarta dan bahkan dengan seniman-seniman wayang orang Jakarta, Semarang, ataupun Surabaya. Ornamen yang menghiasi GWO Sriwedari cukup menarik, yaitu menyajikan lukisan raksasa yang ditempel di dinding sayap kanan dan sayap kiri atas. Ornamen lukisan pada sayap kiri, selatan atas menceritakan tentang kisah dalam Mahabharata yang berjudul Kresna Duta. Cerita ini mengisahkan tentang perjalanan Prabu Kresna sebagai perwakilan pihak Pandawa untuk bernegosiasi dengan pihak Kurawa, meminta hasil perjanjian setelah para Pandawa melakukan pengasingan diri selama 12 tahun plus 1 tahun masa tidak boleh tertangkap oleh pihak Kurawa, maka kerajaan Hastinapura akan dikembalikan oleh pihak Kurawa kepada pihak Pandawa. Namun ternyata negosiasi tidak berjalan seperti yang diharapkan dan Kurawa mengingkari perjanjian tersebut. Pengingkaran Kurawa ini mengakibatkan Prabu Kresna menjadi marah dan menjadi raksasa yang siap menghancurkan Kurawa dalam sekali libas. Namun demikian akhirnya Prabu Kresna yang sudah menjadi raksasa tersebut amarahnya dapat dipadamkan oleh Batara Narada dan mengingatkan bahwa kehancuran Kurawa bukan saat ini, namun nanti akan ditumpas habis oleh Pandawa dalam perang besar umat manusia Baratayuda di padang Kurusetra. Ornamen lukisan pada sayap kanan utara, atas menceritakan tentang Dewa Ruci. Dewa Ruci ini adalah dewa sesembahan panutan, penasehat dari Arya Bima atau Wrekodara Pandawa nomor 2. Arya Bima diperintahkan oleh Dewa Ruci untuk mencari sarang angin. Perjalanan Arya Bima mencari sarang angin ini digambarkan dalam 3 sekuel lukisan besar yang sangat mengagumkan. Mulai dari pertempuran Arya Bima dengan para raksasa di hutan yang terpencil, kemudian perjalanan Arya Bima mengarungi samudera nan luas dan bertarung dengan naga yang sakti, hingga akhirnya Arya Bima bertemu dengan Dewa Ruci di dasar sungai Gangga dan diberikan wejangan arti dari sarang angin tersebut. GWO Sriwedari selain digunakan untuk pertunjukan wayang orang, pada hari-hari tertentu juga dapat digunakan atau disewa sebagai gedung pentas seni remaja ataupun acara wisuda dan pelepasan murid sekolah. GWO Sriwedari tetap mempertahankan bentuk aslinya, di mana pada dinding utara dan selatan tidak ditutup dengan tembok bata, tetapi hanya memakai kaca tembus pandang. Selain mengurangi konsumsi listrik untuk penerangan dalam gedung, filosofi tembok kaca adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat kelas bawah yang tidak bisa masuk membeli tiket dapat menikmati pertunjukan dari luar gedung. Saat ini kondisi GWO Sriwedari memang terlihat kurang terawat. Hal ini disebabkan oleh beberapa sumber diantaranya konflik berkepanjangan atas kepemilikan Taman Sriwedari antara ahli waris dengan pemerintah Kota Surakarta. Selain itu banyaknya pertunjukan-pertunjukan modern dan semakin menyusutnya animo masyarakat untuk menikmati pertunjukan wayang orang, serta persaingan pasar bebas dalam hal persewaan gedung menyebabkan banyak bangunan lama kalah bersaing dengan gedung-gedung modern. Taman Sriwedari zaman dahulu juga pernah dipakai sebagai taman kebun binatang Sriwedari. Salah satu koleksi binatang paling fenomenal adalah gajah perung, gajah yang telinganya cacat sebelah. Sekitar tahun 80-an Bonbin Sriwedari ini dipindah ke Taman Curug area di tepi Sungai Bengawan Solo, dan kemudian ex-area Bonbin dibangun Taman Hiburan Rakyat THR Surakarta yang menyajikan berbagai area bermain. Saat ini area ini sudah berubah menjadi bangunan masjid besar yang menaranya menjulang tinggi ke angkasa terlihat di seantero wilayah Surakarta. Akan tetapi bangunan masjid ini mangkrak dan belum selesai pembangunannya kemungkinan karena sengketa tanah masih belum selesai.
Pada bulan Ramadan tepatnya malam 21 bulan Ramadan area pulau di tengah segara Sriwedari dijadikan agenda tahunan prosesi malam Selikurap oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Pada awal hari Ramadan sampai dengan setelah Lebaran biasanya di seluruh area Taman Sriwedari sampai ke Jalan Raya dijadikan agenda Maleman Sriwedari. Masyarakat Surakarta pada saat itu ramai mengunjungi berbagai stand-stand dagangan dan pertunjukan berbagai produk-produk menarik yang dijajakan saat Maleman Sriwedari. Ditandai dengan sokwe atau lampu sorot yang dipasang di menara Stadion Sriwedari sesekali menyorot ke setiap stand-stand arena juga menyorot ke langit sekeliling kota Solo. Saat itu di Solo masih belum ada bangunan mal sebagai pusat perbelanjaan kecuali Pasar Klewer dan Pasar Gede. Jadi masyarakat ramai-ramai menikmati stand belanja dan berbagai pertunjukan menarik seperti reok Ponorogo, panggung hiburan, stand iklan baterai ABC, tongsetan Molen Ontang Anting Del. Sengketa Tanah Sriwedari. Ahli waris KRMT Wiryodiningrat, per 2009 sejumlah kurang lebih 200 pewaris yang terbagi menjadi 11 kelompok dengan keinginan yang bermacam-macam, menggugat melalui Pengadilan Negeri Solo pada 1970. Pada 1980, keputusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung menyatakan ahli waris berhak atas HGB 22 sampai 1980. Pemerintah Kota Solo membayar ganti rugi uang sewa persil dan gedung, sementara gugatan agar Pemkot mengosongkan dan menyerahkan persil dan gedung kepada ahli waris tidak dapat diterima. Pada 1980 ahli waris memperpanjang hak kepada BPN Solo namun tidak diterima. Pada 1987 dan 1991, BPN menerbitkan hak pakai HP 11 dan HP 15 untuk tanah Sriwedari atas nama Pemkot Solo. Ahli waris KRMT Wiryodiningrat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menuntut pembatalan HP 11 dan HP 15. Di PT UN Semarang, BPN kalah, tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya BPN menang. Di tingkat kasasi BPN kalah. Saat ini sedang berlangsung proses pengajuan peninjauan kembali. Tanggal 17 April tahun 2007 PK BPN ditolak Mahkamah Agung. Umbul Pengging adalah sebuah kompleks pemandian peninggalan Kasunanan Surakarta terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pemandian ini dibangun oleh Raja Kasunanan Surakarta yaitu Sri Paduka Pakubuwono ke-10. Menurut cerita masyarakat setempat, pada awalnya pemandian ini merupakan tempat bersantai raja dan keluarganya. Hal ini tampak dari bangunan tempat peristirahatan yang berada di dekat kolam pemandian ini. Pada zaman dahulu, pemandian ini tidak dibuka untuk masyarakat umum. Namun seiring berjalannya waktu, pemandian Umbul Pengging kini bebas dimasuki setiap pengunjung yang ingin menikmati keindahan pemandangan taman dan kesejukan airnya. Umbul Pengging merupakan kawasan wisata yang memadukan antara wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata alam dalam satu kawasan. Sejarah Pengging. Pengging adalah nama kuno untuk suatu wilayah yang sekarang terletak di antara Solo dan Yogyakarta, kira-kira mencakup wilayah Boyolali dan Klaten serta mungkin Salatiga. Pusatnya sekarang diperkirakan terletak di Banyudono, Boyolali. Nama Pengging disebut-sebut dalam legenda Rara Jonggrang tentang pembangunan kompleks Candi Prambanan. Selanjutnya, dalam sejumlah babat yang menerangkan penyebaran agama Islam di selatan Jawa, wilayah ini kembali disebut-sebut dengan tokohnya Ki Ageng Pengging. Tokoh ini dikenal sebagai pemberontak di wilayah Kesultanan Demak. Kalangan sejarah di Jawa banyak yang menganggap bahwa Pengging adalah cikal bakal Kerajaan Pajang, kerajaan yang mengambil alih kekuasaan di Jawa setelah Kesultanan Demak runtuh. Semenjak berkembangnya Kesultanan Mataram dan masa-masa selanjutnya, wilayah Pengging kehilangan kepentingannya dan pusat pemerintahannya berangsur-angsur menjadi tempat untuk pelaksanaan ritual bagi keluarga penerus Mataram. Pengelolaan situs sejarah ini pada masa kolonial dilakukan oleh pihak Kasunanan Surakarta dan sekarang tanggung jawab berada di tangan pemerintah Kabupaten Boyolali. Salah satu kuliner menarik di Umbul Pengging adalah pecel wader dan belut serta paes kopior Magnus. Di area Umbul Pengging banyak terdapat tanaman langka buah gayam atau yang lebih dikenal sebagai buah genderuwo. Pada zaman dahulu buah gayam
Buahnya yang tipis jarang dikonsumsi orang tapi banyak dimakan hewan codot dan burung-burung. Buah yang sudah matang berjatuhan biasanya bijinya dibelah dimasak sebagai makanan cemilan, keripik atau rendang gayam. Disebut sebagai pohon genderuwo karena pohonnya yang rimbun besar menjulang ke atas batangnya kokoh sehingga masyarakat dahulu meyakini sebagai sarang genderuwo, setan. Umbul Pengging ini terdapat 3 macam kolam pemandian, yaitu Umbul Temanten. Umbul Temanten berbentuk persegi panjang dan memiliki kedalaman kurang lebih 50-170 cm. Di area pemandian ini juga terdapat tempat pemandian khusus untuk anak-anak, yang dilengkapi juga dengan pelampung dan beberapa bola. Pemandian khusus anak-anak ini berada di arah tenggara Umbul Temanten. Selain itu, di kolam pemandian Umbul Temanten ini juga dilengkapi dengan fasilitas 24 kamar ganti dan sejumlah kamar bilas. Menurut cerita masyarakat, asal mula pemandian Umbul Temanten berawal dari kunjungan Sri Paduka Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang melihat 2 buah sumber air umbul yang terletak berdekatan di area Umbul Temanten ini. Setelah melihat kedua umbul tersebut, Sri Paduka Susuhunan Pakubuwono 10 kemudian berdoa kepada Tuhan agar kedua umbul tersebut dipersatukan. Setelah selesai berdoa, akhirnya permintaan Sri Paduka Susuhunan Pakubuwono 10 itu dikabulkan Tuhan. Bersatunya kedua umbul itu kemudian diberi nama Umbul Temanten yang diibaratkan menyatunya 2 mempelai yang rukun menjadi satu. Peristiwa itu juga sekaligus mengandung piwulang nasihat kepada masyarakat bahwa dalam mengarungi hidup berumah tangga, suami istri harus bisa menjalin hubungan yang rukun. Umbul Ngabean. Umbul Ngabean berbentuk bulat dan memiliki kedalaman air sekitar 150 cm. Kolam ini hanya diperuntukkan bagi kalangan orang dewasa. Pelancong dapat berenang dengan leluasa di kolam ini karena kedalaman airnya sama di segala sisinya. Setelah capek berenang, berendam, atau bermain air di kolam pemandian ini, pelancong dapat duduk bersantai di gazebo yang berada di sisi timur kolam pemandian ini. Di gazebo ini, pelancong juga dapat beristirahat dan melihat pemandangan taman yang tertata rapi di pinggiran kolam. Umbul Sungsang. Umbul ketiga yang juga tak kalah menariknya bila dikunjungi ialah Umbul Sungsang. Selain keindahan taman dan kesejukan air di kolam pemandian Umbul Sungsang ini, pelancong juga dapat mengikuti tradisi kungkum berendam yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Menurut pengakuan warga sekitar, pemandian ini merupakan pusat laku batin kungkum masyarakat Pengging dan tak sedikit pula diikuti oleh para pengunjung yang berasal dari berbagai kota di sekitar Jawa Tengah. Tradisi yang diselenggarakan pada malam Jumat Pahing ini, biasanya dimulai pukul 24 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Untuk mengikuti tradisi kungkum ini wisatawan tidak dipungut biaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan sampai selesai video dokumentasi Rasi Production. Salam sehat sukses berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.